Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan lanjutkan teori perkuliahan kita. Kita akan membahas mengenai minimum variance unbiased estimator. Nah, teorinya kalau kita lihat teorinya. Oke, di teori. Nah, jadi katanya minimum variance unbiased estimator for the distribution that we consider in this text and MFU for the target parameter theta can be found as follow. First, determine the best sufficient statistic U. Then find U equal to HU such that expectation HU equal to theta. Teorinya itu aja. Katanya untuk mendapatkan minimum varian unbiased estimator ini, pertama sekali katanya pastikan saudara mendapatkan statistik cukup. Yang kedua, pastikan statistik cukup itu adalah fungsi yang tak bias, yang unbiased estimator. Ciri-ciri unbiased estimator, ekspektasi HU sama dengan theta. Jadi artinya pertama dapatkan statistik cukup U, lalu statistik cukup U itu pastikan dia adalah merupakan unbiased estimator. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam permasalahan ini. Nah, lalu kita lihat contoh misalnya. Diberikan contoh 9.7 ini merupakan suatu fungsi dan andaikan Y1, Y2, Yn itu merupakan fungsi densitas peluang Weibull diberikan dengan Fy theta 2Y per theta eksponen min Y kuadrat theta Y besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama seperti pada teori dapatkan dulu statistik cukup. Statistik cukup adalah, kalau kita lihat langkahnya teori-teori sebelumnya, kita membagi dua fungsi. Yang pertama fungsi GU theta, yang kedua adalah fungsi yang tidak ada tetanya. Nah, itu teori kemarin, teori ketika kita mencari statistik cukup. Nah, tentu pertama diawali dengan mencari yang disebut dengan likelihood. Nah, likelihood itu fungsi densitas peluang bersama. Oke. Lalu kita dapatkanlah fungsi likelihood itu 2 per theta pangkat N Y1 kali Y2 eksponen min 1 per theta sigma YI kuadrat. Nah, ini tidak perlu diulang lagi karena saya yakin kita sudah berulang-ulang kali mencarinya. Nah, kita pisahkan menjadi dua fungsi. Yang satu 2 per theta pangkat N eksponen. Yang kedua fungsi Y1 kali Y2 kali Yn. Nah, kita lihat bahwa fungsi GU theta yang menjadi U di sini adalah sigma YI kuadrat. Nah, kalau begitu, kata teori, setelah kita tahu bahwa statistik U itu adalah sigma YI kuadrat, maka kita pastikan sigma YI kuadrat itu adalah tak bias. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang karena U, nah seperti yang kita bahas tadi, U-nya itu adalah sigma YI kuadrat, maka katanya
Theta itu adalah 1/n sigma YI kuadrat. Nah, 1/n sigma YI kuadrat itu yang kita pertanyakan datangnya dari mana. Kenapa dikatakan sigma N kali sigma YI kuadrat itu adalah minimum variance MFU, minimum variance unbiased estimator. Dan akan kita jawab. Oke, yang pertama kita jawab dulu. Fungsi densitas peluang Weibull yang diberikan oleh soal itu kan FY sama dengan tadi 2 Y per theta. Oke. Eksponen min Y kuadrat per theta. Nah, katanya kita akan mendapatkan suatu fungsi ekspektasi Y kuadrat. Nah, ekspektasi Y kuadrat harus kita cari terlebih dahulu. Nanti kita akan tunjukkan kenapa kita harus mencari ekspektasi Y kuadrat. Oke, kita tengok sama-sama. Ekspektasi Y kuadrat itu tentu sama dengan integral 0 tak hingga Y kuadrat dikali dengan 2Y per theta. Oke, eksponen min Y kuadrat per theta dy. Nah, kita keluarkan 2 per theta. Nah, tinggallah di sini integral 0 tak hingga Y pangkat 3 eksponen min Y kuadrat per theta. Nah, ini integral. Kita tidak bisa menggunakan fungsi densitas peluang gamma. Karena fungsi densitas peluang gamma, Y-nya itu harus eksponen min Y saja. Tidak ada kuadratnya. Jadi tidak bisa kita manfaatkan fungsi densitas peluang gamma seperti biasa. Nah, untuk mendapatkan integral ini, kita misalkan. Misal, U sama dengan Y kuadrat per theta. Oke. Dari sini diperoleh Y-nya adalah theta per 2Y DU. Nah, nih. Nah, ini yang kita peroleh. Lalu, dari U sama dengan Y kuadrat per theta, itu kita dapat hasilkan Y-nya itu adalah akar U theta. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, integral yang akan kita lakukan tadi, akan kita lakukan penyesuaian 2 per theta integral 0 sampai tak hingga tadi Y pangkat 3 berarti di sini akar karena Y-nya akar U theta pangkat 3. Nah, eksponen min U dy-nya adalah theta per 2y. Y tadi berganti menjadi U theta du. Nah, ini dia. Nah, di sini 2-nya habis nih, tetanya juga habis. Nah, di sini tinggallah dia integral U. Nah, di sini U theta akar U theta di bawah akar U theta.
Berarti akar U theta pangkat min 1 berarti di sini pangkat 3, di sini pangkat 1 berarti tinggallah dia di sini akar U theta berpangkat 3 kurang 1 eksponen min U du. Oke. Maka di sini tentu menjadi akar U berarti dia pangkat 2 berarti tinggallah di sini theta kita keluarkan. Maka tinggallah di sini 0 tak hingga U berpangkat 1. Oke, dia U pangkat setengah pangkat 2 tinggal 1 eksponen min U du. Nah, integral ini kita ingat dia fungsi gamma. Bukan fungsi densitas peluang gamma. Nah, tolong bedakan fungsi gamma dengan fungsi densitas peluang gamma. Di mana fungsi gamma, nah ini kita lihat fungsi gamma itu, fungsi gamma notasinya fungsi gamma alfa itu dapat dinotasikan dengan U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U. Nah, ini dikatakan sebagai fungsi gamma. Fungsi gamma. Bukan fungsi densitas peluang gamma. Jangan salah. Nah, kalau alfanya bilangan bulat, maka kita beri baris di sini. Kita kasih batas. Oke. Nah, jika dia alfa bilangan bulat, nah, jika alfa bilangan bulat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bulat, maka gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, untuk lebih jelas lagi silakan masuk ke kampus Dunia Maya. Silakan cari tentang fungsi gamma dan fungsi densitas peluang gamma. Itulah kita bahas. Oke. Berarti integral yang akan kita cari tadi, ini dia theta. Integral 0 tak hingga kita modifikasi sedikit U itu dengan 2 kurang 1. Nah, kan sama aja U juga kan? Eksponen min U. Nah, ini kita modifikasi sedikit dari integral ini tadi. U-nya berpangkat 2 kurang 1. Berarti ini adalah fungsi gamma dengan alfa 2. Berarti theta kali fungsi gamma alfa. Alfanya 2. Berarti sama dengan theta kali dengan 2 kurang 1 faktorial. Berarti theta. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi Y kuadratnya adalah theta. Nah, lalu kenapa kita katakan ini yang harus kita cari? Kita lihat teorinya lagi. Kata teori, kita lihat kata teori tadi bahwa theta sama dengan 1/n sigma Y kuadrat itu adalah minimum variance unbiased estimator YI kuadrat. Nah, tadi setelah kita katakan statistik cukupnya dapat, lalu ini adalah theta sama dengan 1/YI kuadrat. Nah, sekarang kita akan buktikan ini apakah dia tak bias atau unbiased. Cara buktikannya bagaimana? Tentu ekspektasi 1/n sigma YI kuadrat itu hasilnya harus theta. Karena kita ingat yang dikatakan tak bias, ekspektasi theta bintang, theta topinya itu harus theta. Makanya kita selesaikan ini, ingat sifat ekspektasi 1/n letakkan keluar, ekspektasi, nah, sigma YI kuadrat.
Oke, berarti di sini seper N ekspektasi, ingat sigma tentu dia penjumlahan. Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah YN kuadrat. Nah, sifat ekspektasi kalau ada gabungan fungsi boleh dikerjakan masing-masing. Itu sifat dari ekspektasi. Berarti di sini ekspektasi Y1 kuadrat tambah ekspektasi Y2 kuadrat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah seterusnya ekspektasi YN kuadrat. Nah, kita tahu tadi ekspektasi Y1 itu theta. Tambah theta. Dan seterusnya tambah theta lagi ekspektasi Y2 kuadrat theta. Tambah theta. Nah, berarti di sini sama dengan seper N kali N theta. Maka di sini dia theta. Nah, kita telah dapat membuktikan bahwa seper N kali sigma YI kuadrat itu adalah merupakan statistik tak bias, unbiased estimator, karena kita bisa menunjukkan ini. Tunjukkan ini dia. Nah, oleh sebab itu, dari teori yang kita bicarakan tadi, kita sudah memperlihatkan bahwa yang pertama kesimpulannya, kita telah menunjukkan bahwa sigma YI kuadrat itu adalah statistik cukup. Statistik cukup. Nah, yang kedua, kita harus meyakinkan bahwa sigma YI kuadrat ini adalah merupakan statistik tak bias. Nah, bagaimana cara menunjukkan statistik tak bias? Tentu yang kedua, kita mencari ekspektasi sigma YI kuadrat. Tentu kita mencari ekspektasi sigma YI kuadrat. Nah, ini tentu adalah ekspektasi Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah seterusnya YN kuadrat. Nah, ini tentu saja kalau kita ingat sifat ekspektasi bisa dikerjakan satu-satu, dipisah. Oke. Nah, Y1 kuadrat tambah ekspektasi. Ingat ini sifat ekspektasi, jangan pernah lupakan ini. Udah berkali-kali kita bahas, oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ekspektasi YN kuadrat. N kuadrat. Sama dengan tadi ekspektasi Y1 theta. Ekspektasi Y2 theta. Tambah seterusnya theta. Sama dengan N theta. Nah, oleh sebab itu, kita untuk mendapatkan theta, nah ini tadi dia, perlu membagi N. Tentu kita kalau kita ingin menghilangkan N, tentu di sini harus ada seper N sigma YI kuadrat. Nah, inilah cara landasan berpikir tadi dalam soal, kenapa ini disebut sebagai minimum variance unbiased estimator. Nah, inilah dasarnya.
Kalau hanya ekspektasi sigma YI kuadrat, dia N theta, belum theta. Maka untuk menghilangkan N tentu kita harus seper N, harus kali seper N. Baru hilang tetanya seper N. Nah, telah kita buktikan tadi. Kenapa ini dikatakan dia tak bias? Kita telah buktikan bahwa ekspektasi tadi seper N kali sigma YI kuadrat, tadi kita udah buktikan sebelumnya, adalah theta. Nah, oke, karena itu caranya yang paling penting. Yang pertama, pastikan ini statistik cukup. Yang kedua, dapatkan tak bias ekspektasi sigma Y1 kuadrat N theta, apapun yang sebagai konstan di sini nanti akan kita akan bagi dengan bentuk konstan yang ada sehingga diperolehlah estimator theta sama dengan seper N sigma Y kuadrat itu akan menjadi theta. Landasan berpikirnya dari langkah 1 dan langkah 2. Jadi cukup sederhana. Jadi kalau kita perhatikan kembali, kalau kita coba ulang lagi sedikit langkahnya, kita ulang sedikit. Tadi diberikan soal, nah ini dia. Ini Weibull, lalu ini diberikan Weibull, yang ditanya dapatkan minimum variance unbiased estimator, atau disingkat dengan MFU for theta. Jadi langkah pertama, pastikan dulu statistik cukupnya. Cara mencari statistik cukup tadi, dapatkan likelihood bagi dua fungsi tadi. Kita udah bahas mengenai statistik cukup, udah puas kita. Udah puas. Ada dua cara kemarin, kita udah bahas kedua caranya. Ternyata setelah kita pisahkan, diperolehlah statistik cukupnya itu U sama dengan sigma YI kuadrat. Nah cukup. Lalu kita akan pastikan bahwa sigma YI ekspektasi U ini adalah akan menghasilkan theta. Caranya bagaimana? Kita cobakan seperti cara yang berikut tadi nih. Cara pertama statistik cukup sudah. Cara kedua dapatkan ekspektasi sigma YI kuadrat. Tentu yang pasti kita dapatkan dulu ekspektasi YI kuadratnya harus ada. Berdasarkan fungsi densitas peluang seperti yang kita bahas sebelumnya. N theta. Nah, kita tahu syarat dia tak bias, dia harus tinggal theta. Ini masih ada N. Makanya kita bagi dan kita kali dengan seper N. Yang dikali itu apa? Statistik cukupnya. Makanya seper N sigma YI kuadrat adalah minimum variance unbiased estimator. Karena kalau kita cari ekspektasi seper N ini nih, kalau kita cari ekspektasi seper N sigma YI kuadrat ini ke bawah, dia akan menjadi theta. Nah, itu dia. Kalau tanpa seper N tidak bisa tadi, dan tanpa seper N dia masih N theta, makanya kita harus berikan seper N. Jadi yang dikatakan MFU itu, maka yang dimaksud dengan MFU, maka yang dimaksud dengan minimum variance unbiased estimator untuk theta itu, itu adalah seper N sigma YI kuadrat. Nah, ini dia tadi liku-liku yang kita bahas pada masalah minimum variance unbiased estimator. Jadi kalau begitu, kita sudah bahas dengan baik tentang minimum varian unbiased estimator. Ini tidak susah. Cari dulu statistik cukup, lalu pastikan statistik cukup itu menghasilkan suatu bentuk tak bias atau unbiased estimator. Jadi saya kira pertemuan kali ini sebagai pembuka minimum varian unbiased estimator itu cukup berhasil, cukup sukses. Kita akan pertajam berikutnya dengan
pembahasan soal-soal. Kita tunggu pembahasan soal-soal tentang minimum variance unbiased estimator. Terima kasih, pastikan selalu jaga protokol kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.